Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan, untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, sesuai dengan Almanak HKBP dalam ayat harian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 yang tertulis dalam kitab Ratapan pasal 5 ayatnya yang ke-21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sedih, pilu, menangis, dan berduka pasti pernah kita alami dalam hidup ini. Situasi yang seperti ini pasti tidak mengenakkan dan tidak menyenangkan. Kita tidak akan merasakan rasa aman dan nyaman. Mungkin kita juga bisa menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Dan jika kita berputus asa atau hilang harapan, maka rasa sedih itu pasti akan lebih berat lagi untuk kita hadapi. Nah, saudara-saudara, dalam nas ini, bangsa Israel mengalami keruntuhan akibat dari dosa mereka sendiri, di mana kota Yerusalem telah direbut oleh bangsa Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan akhirnya bangsa Israel pun ikut terbuang. Mereka yang kehilangan kota mereka atau kampung halaman mereka dan harus terbuang ke tempat orang lain, tentunya akan sangat menyedihkan. Dalam hal ini, pengharapan adalah hal yang utama untuk memulihkan bangsa Israel. Ketika mereka menyalahkan diri mereka sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, maka hidup mereka akan tambah menderita dan sangat menyedihkan. Oleh sebab itu, Nabi Yeremia tampil untuk memberikan pengharapan hidup, di mana hanya Tuhanlah yang sanggup untuk memulihkan kehidupan mereka. Dalam nas ini dikatakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Memang sudah begitu lama bangsa Israel jauh dari Tuhan, dan mereka harus kembali kepada Tuhan, yaitu mengalami pertobatan agar Tuhan memulihkan hidup mereka. Mereka juga harus berharap kepada Tuhan agar Tuhan membaharui hidup mereka seperti dahulu kala, yaitu tinggal dan menetap di Yerusalem, menikmati kelimpahan kota mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya tidak ada manusia yang terhindar dari kesedihan. Kita pasti mengalaminya. Namun kita harus terus berharap kepada Tuhan dan memperbaiki sikap hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jika saat ini saudara-saudara sedang menghadapi situasi hidup yang sulit, menghadapi masalah atau pergumulan hidup, jangan sampai kita terus menyalahkan diri sendiri. Jangan kita menyalahkan orang lain. Bahkan janganlah sampai menyalahkan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan itu penuh kasih setia. Ingatlah bahwa Tuhan tahu kemampuan kita dan tidak akan memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan kita.
Firman Tuhan berkata dalam surat 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan saat ini boleh menguatkan saudara sekalian dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Percayalah, kita akan kembali kepada Tuhan dan dibaharui oleh kasih setia Tuhan. Selamat berjuang dan berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kami, bahkan memberikan pengharapan bagi kami umat-Mu. Terkhusus bagi kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan, masalah dan pergumulan hidup. Kiranya melalui kasih setia Tuhan, Engkau menguatkan dan memampukan kami dalam menghadapinya. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kiranya Engkau yang memberkati hidup kami dan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.